Jadi sekarang abad ke-14 ya. Sudah berapa ratus tahun yang lalu. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diberi gelar Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan ulama di zamannya memberikan gelar Amirul Mukminin dalam masalah hadis. Pemimpinnya orang-orang beriman, ya, dalam masalah kepakaran tentang hadis. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau bermazhab Syafi'i, ya, bermazhab Syafi'i. Sementara dari Imam Ibnu Taimiyah itu mazhabnya mengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, beliau mengatakan Imam Ibnu Hajar peringatan Maulid tidak ada masalah, ya, bisa dilakukan, dan beliau punya argumentasi. Ya, kemudian yang lain Imam As-Suyuti, Imam ahli hadis abad ke-9 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam ahli hadis juga mengatakan tidak ada masalah selama dalam acara itu tidak tercampur, tidak diiringi dengan perkara-perkara yang mengandung dosa. Di antara argumentasi Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ini ada satu kitabnya yang masyhur terkenal, ya, para penuntut ilmu jelas tahu tentang kitab ini, yaitu Fathul Bari. Kitab Fathul Bari, syarah Sahih Muslim. Jadi beliau mensyarah, ya, menjabarkan tentang kitabnya Imam Bukhari, hadis Sahih Muslim. Beliau beri nama Fathul Bari. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan satu dalil bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi, ya, pada tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura, mereka berpuasa. Ya, orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram berpuasa. Nabi ketika hijrah, Nabi bertanya, mengapa orang Yahudi itu bergembira di hari 10 Muharram dan mereka berpuasa? Apa yang melatar belakangi perbuatan orang Yahudi ini? Akhirnya orang Yahudi menjawab, mereka merasa gembira, bentuk rasa syukur mereka atas diselamatkannya, ya, Nabi Musa daripada kejarannya Fir'aun. Ya, akan diselamatkannya Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun. Sehingga hari selamatnya Nabi Musa itu mereka mensyukurinya dalam bentuk mereka berpuasa. Kata Rasulullah, aku lebih layak daripada orang Yahudi itu untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Aku lebih layak, ya, untuk berpuasa. Maka Rasulullah mensyariatkan, ya, untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Hanya saja diiringi dengan tanggal 9 puasa Tasyu'ah. Ya, ya, 10 Muharram, ya, aku lebih layak untuk berpuasa. Maka dengan dalil ini cukuplah alasan bahwa, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau selamatnya Nabi Musa saja mereka bersyukur, lantas apakah tidak lebih layak kita mensyukuri hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah tidak lebih layak? Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka pendapat beliau tidak ada masalah. Nah, dari dua pendapat ini, sikap kita yang terbaik saling menghargai. Ya. Yang tidak melaksanakan maulid, hargai yang melaksanakan maulid. Karena apa? Ada pendapat para imam ahli hadis yang dipegang. Yang melaksanakan maulid juga hargai mereka yang tidak
melaksanakan maulid. Sikap yang terbaik itu kita berbeda tapi tetap bersaudara. Berbeda tapi tetap bersaudara karena kita ini sesama muslim, umat yang satu, umat al-wahidah. Jadi kita tidak pantas ribut masalah-masalah yang demikian ini. Yang perlu kita ributkan ini masih banyak orang tak sholat, masih banyak orang melakukan maksiat. Ya, nah ini sekedar ilmu saja. Kemudian hadirin jamaah rahmatullah, malam ini adalah malam Jumat ya. Malam Jumat. Ya, malam Jumat Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Ya, di malam Jumat ini Nabi kita menyuruh kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, perbanyaklah membaca sholawat kepada di malam Jumat atau di hari Jumat. Ya, jadi Nabi kita menyuruh kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW di malam Jumat atau di hari Jumat. Perbanyak baca sholawat. Mengapa? Bahwa nanti kita semua ini, yang muslim maupun yang non muslim, yang kafir, nanti butuh syafaat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum alayya shalah." Orang yang paling layak untuk mendapat syafaatku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepada diriku. Ya, kita semua butuh syafaat. Apa syafaat? Syafaat itu pertolongan Nabi. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang paling layak mendapat pertolonganku yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat kepada diri. Ya. Bentuk syafaat ini ada macam-macam. Imam Nawawi menjelaskan ada 5 syafaat. Di antaranya syafaatul kubra, ya, syafaatul uzma, syafaatul kubra, syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan oleh Nabi nanti di hari kiamat kepada orang yang kafir maupun orang yang beriman. Kapan itu? Yaitu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan hulan, dalam keadaan manusia tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dan dalam keadaan belum dihitam. Nah, di sini sahih ya. Dalam kondisi seperti itu, tidak beralas kaki, ya, telanjang bulat, belum dihitam, matahari itu sangat dekat jaraknya dengan manusia ketika itu. Bahkan kata Rasulullah, keringat manusia ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai perutnya, ada yang tenggelam karena keringatnya. Berapa lama kita di padang mahsyar? 50.000 tahun. Kira-kira percaya? Sangat percaya. Di sini tadi diperlukan iman itu. Iman kepada hari akhir, iman kepada yang gaib. Ya. Karena apa? Dunia ini mata'un qalil, kesenangan yang sebentar saja, sedikit sekali dunia ini dibandingkan panjangnya hidup di akhirat. 50.000 tahun menanti untuk ditegakkan pengadilan, proses pengadilan akhirat, menanti saja 50.000 tahun. Dalam kondisi matahari yang dekat, manusia sengsara. Ketika itu Allah ilhamkan kepada manusia untuk mendatangi nabi-nabi Allah. Datanglah manusia kepada Nabi Adam, wahai Abul Bashar, wahai bapaknya manusia, mintakan kepada Allah agar segera kami ini diadili. Nabi Adam mengangkat tangan, saya tidak mampu. Mereka mendatangkan Nabi Nuh tidak mampu. Datang ke Nabi Ibrahim tidak mampu. Datang ke Musa alaihissalam, sama Nabi Musa pun tidak mampu. Akhirnya mereka datang ke Nabi Isa. Nabi Isa sama juga tidak mampu. Ya. Maka kata Nabi Isa, coba kau
mendatangi saudara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu manusia berbondong-bondong mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah manusia beramai-ramai ketika itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mintakan kepada Allah agar segera kami diadili. Maka saat itu Rasulullah bersujud. Rasulullah bersujud, berdoa dalam waktu yang lama. Rasulullah mempunyai doa yang belum diucapkan ketika beliau hidup, kecuali saat itu nanti. Maka Rasulullah bersujud, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang lama, sehingga Allah merasa iba melihat kekasihnya bersujud berlama-lama. Maka kata Allah, ya Muhammad, irfa'arsak was'al tuntar wasfa'at usafat. Hai Muhammad, angkat kepalamu. Hai Muhammad, mintalah apa yang ingin kau minta, dan berikan syafaat kepada siapa yang akan kau berikan syafaat. Karena apa? Cintanya Allah kepada Rasulullah SAW. Maka setelah itu barulah proses pengadilan ditegakkan. Itulah mengapa kita ini memperbanyak berselawat kepada Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian hadirin yang rahimakumullah, kalau kita memperingati Maulid Nabi, karena di dalam diri Rasulullah berkumpul segala kebaikan, manusia terbaik, ya, kekasihnya Allah. Bahkan yang lebih ajaib lagi, ini ada orang non Muslim, ya, orang non Muslim takjub kepada Rasulullah SAW setelah dia membaca sejarah hidupnya Nabi, ya. Setelah dia pelajari, dia baca sampai selesai sejarah hidup Nabi, maka dia menulis buku. Ya. Maka dia menulis buku. Apa judul bukunya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia? 100 tokoh yang berpengaruh, ya, di atas dunia. 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Siapa dia? Michael Hart, seorang penulis dari Amerika. Dia tahun 1984 menulis buku ini. 100 tokoh yang paling berpengaruh di atas dunia. Apa yang menakjubkan dari buku itu? Dari 100 tokoh, di situ ada penemu lampu, ya, penemu mesin tua, penemu vaksin, ada pakar-pakar Socrates, ada Nabi Isa, ya, ada Mahatma Gandhi, dan tokoh-tokoh yang terkenal di dunia ini. Nabi Muhammad menempati urutan pertama, ya, mengalahkan tokoh-tokoh yang lain yang terkenal itu. Nabi Muhammad nomor pertama dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di atas dunia. Apa alasan Nabi Muhammad disimpan di nomor yang pertama? Tidak ada satu tokoh pun di atas dunia ini yang sejarah hidupnya ditulis dengan sangat detail. Tidak ada tokoh di dunia ini yang sejarah hidupnya ditulis dengan sangat detail kecuali Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad tidur, cara tidurnya, cara bangunnya, cara masuk WC-nya, cara Nabi berhubungan dengan istri-istrinya, sampai Nabi mengatur pemerintahan, bagaimana Nabi, semua perkara ini ditulis dengan rinci. Dan ada dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sirah. Jadi tidak ada satu pun tokoh di dunia yang sejarah hidupnya ditulis dengan sangat rinci mengalahkan Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak ada di atas dunia ini satu tokoh pun yang kalau tokoh ini disinggung namanya, dilecehkan namanya,
bangkit dan siap mati untuk membela tokoh tersebut kecuali Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak ada tokoh di dunia ini yang ketika tokohnya itu dihina, maka semuanya akan siap mati membela seorang manusia ini, yaitu Rasulullah SAW. Itulah maka Rasulullah ditempatkan di urutan yang pertama dari buku 100 tokoh. Karena takjubnya si Michael Hart ini kepada Rasulullah SAW. Apa yang membuat mereka takjub? Karena dia membaca sejarah hidupnya Nabi. Nah, inilah masalah. Nah, masalahnya kita hari ini tidak banyak di antara umat Islam ini yang membaca sejarah hidupnya Nabi. Maka dalam momen-momen seperti ini kita perlu sampaikan, ya, bagaimana sejarah hidupnya Rasulullah SAW, ya, sampai beliau menjayakan Islam. Ini perlu kita ketahui, hadirin yang Allah. Apa kelebihan Rasulullah sehingga orang kafir pun mengakui? Ya. Apa yang membuat Allah mencintai Nabi Muhammad SAW? Ini yang perlu kita ketahui dalam momen-momen Nabi ini. Sangat disayangkan kalau kita tentang sejarah hidup Nabi kita tidak tahu, sementara kita sangat tahu tentang, mohon maaf ini, sejarah kehidupan artis, sejarah kehidupan para tokoh politik. Ya, banyak di antara umat Islam ngerti ya tentang artis ini, ya, kapan kawinnya, anaknya berapa, ya, dia sudah cerai dengan suaminya. Banyak orang tahu, tapi tidak banyak orang tahu sejarah hidup Rasulullah SAW. Nah, inilah kekurangan kita umat Islam. Maka di momen-momen Maulid ini perlu kita sampaikan. Ya, baiklah, kita akan sedikit mengupas tentang, ya, perjalanan, ya, baginda Rasulullah SAW sejak lahir sampai beliau, ya, membawa risalah Islam. Dalam satu kitab sirah yang paling terkenal, kitab yang ditulis oleh seorang ulama dari India, namanya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Ya. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab sirah yang berjudul Ar-Rahibul Maktum, itu kitab satu-satunya kitab yang mendapat penghargaan dari Rabi'ah Alam Islami, ya, di Saudi. Kitab sirah terbaik, mengalahkan kitab-kitab yang lain. Nah, di dalam kitab Ar-Rahibul Maktum dijelaskan tentang perjalanan sejarah hidup Rasul SAW, bahwa Rasulullah SAW itu, ya, lahir. Ya, ini sebenarnya pelajaran sudah lewat, ya. Ini sudah pada tahu tentang kelahiran Nabi, tapi tidak apa-apa, kita sedikit. Bahwa Rasulullah SAW dan dijelaskan dalam kitab itu dilahirkan, ya, di tahun gajah. Ya, kenapa disebut tahun gajah? Di tahun gajah itulah datang pasukan Abrahah dari Yaman, ya, yang beragama Nasrani ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, datanglah pasukan gajah. Di tahun itu Nabi kita dilahirkan. Bulannya Rabiul Awwal. Tanggalnya para ulama berselisih. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awwal. Dan jadi masalah. Jelasnya Rasulullah itu lahir di bulan Rabiul Awwal di tahun gajah. Ketika hari kelahiran Rasulullah SAW, ada peristiwa besar yang terjadi. Nah, ini mohon maaf, ini sampai jam berapa saya bicara ini? Ini baru 8:30. Ya? Jam 11. Oh, soal baterainya. Ya. Ya, pokoknya kalau sudah serak suara saya berhenti. Ya. Nah, Rasulullah SAW ketika hari kelahirannya terjadi satu peristiwa besar. Jadi di dalam kitab-kitab sirah sejarah Nabi, sebelum membahas tentang kelahiran Nabi,
biasanya dibahas di bab awal itu tentang kondisi Jazirah Arab. Ya, di kitab sirah manapun, kondisi tanah Arab sebelum kelahiran Nabi. Ya, sebelum kelahiran Nabi. Nah, saat Nabi belum lahir, Jazirah Arab itu dikuasai oleh dua imperium, oleh dua kekuatan, Persia dan Romawi. Persia dan Romawi inilah yang menguasai Jazirah Arab. Ya. Ketika hari kelahiran Nabi SAW terjadi satu tanda-tanda yang besar. Apa? Di kerajaan Isra Persia, ya, rajanya namanya Isra. Di kerajaan Isra Persia ada 10 balkon. Balkon itu apa? Balkon itu bangunan bagian atas, ya, yang menjorok itu disebut balkon. Kalau rumah tingkat kadang ada bangunan yang itu balkon. Ada 10, ya, balkon istana putih yang milik orang Persia hancur, rontok ke bawah. 10 balkon istananya Isra, rajanya Persia, rontok ke bawah. Dan pada hari itu orang Persia agamanya Majusi. Orang Majusi menyembah api. Dan pada hari itu api yang disembah oleh orang Majusi, api ini tidak pernah mati. Pada hari Nabi dilahirkan, api ini padam. Ini tanda-tanda akan lahir seorang manusia. Kemudian di Romawi, ya, orang Nasrani juga terjadi keajaiban. Di satu tempat di daerah Syria yang bernama Buhairah, ya, di satu wilayah namanya Buhairah, gereja-gereja tempat orang Nasrani biasa beribadah itu ambles masuk ke dalam tanah. Ini dijelaskan dalam kitab Ar-Rahimil Mahtum. Ini tanda akan lahir seorang manusia besar. Ya. Singkat cerita, Rasulullah dilahirkan, ya, di tahun gajah dalam kondisi bangsa Arab, ya, sangat terpuruk, tidak tahu nilai-nilai kebenaran, tidak mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Bangsa Arab hidup dalam keadaan terhina, dan zaman itu hidup mereka dalam keadaan kegelapan. Ya, maka disebut zaman jahiliyah. Ya, zaman kebodohan. Mereka tidak tahu standar nilai baik buruk. Ya, minum khamr. Minum khamr kalau orang sekarang mungkin pakai botol. Kalau dahulu di rumah orang-orang musyrik itu ada tempayan. Ya, mereka menyimpan arak yang namanya sir dari anggur yang dikeringkan, difermentasi. Di hampir tiap rumah orang-orang musyrik ada itu sir, arak yang dikeringkan kemudian diminum oleh mereka. Ya, itu masalah minum arak sudah biasa. Kalau mereka berjudi, mereka kalau mereka kalah judi, apa yang dilakukan oleh mereka? Istrinya digadaikan. Ya, istrinya digadaikan. Ini judinya orang yang digadaikan. Menyembah berhala sudah biasa. Di dalam Ka'bah itu, ya, ada 360 berhala yang besar dan kecil. Kalau lahir anak-anak wanita mereka, sebagian mereka itu merasa hina, sehingga mereka menanam hidup-hidup anak wanita mereka. Dalam kondisi seperti inilah Allah bangkitkan seorang Rasul, yaitu Muhammad SAW. Singkat cerita, Nabi tumbuh menjadi besar, walaupun dalam masa kecil Nabi hidup serba menderita.
yatim sejak kecil, yatim piatu, tinggal bersama kakeknya, tinggal bersama pamannya, menjadi pengembala domba. Pahitnya hidup itu ada pada diri Rasulullah SAW. Allah sengaja menempah pribadi Rasul itu dengan kepahitan supaya apa? Siap mengemban tugas risalah dakwah Islam. Biasanya cerita orang-orang sukses itu bermula dari kepahitan. Hidup menderita, sabar, ya, teguh sampai berhasil. Rasulullah hidup dalam keadaan menderita, yatim piatu sejak kecil, ya, tumbuh besar bekerja dengan orang lain, mengembalakan domba. Ini kehidupan Nabi. Dan hampir dijelaskan di hadis, banyak nabi-nabi itu pengembala domba. Nabi-nabi itu banyak menjadi pengembala domba, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Nabi tumbuh dewasa, di umur 40 tahun itulah Rasulullah diberikan beban risalah, yaitu Nabi diberikan beban untuk membawa din, sistem hidup, atau orang sekarang menyebut agama. Sebetulnya Islam itu bukan agama, ya. Agama ini bukan bahasa kita, tapi bahasa Sanskerta. Islam itu din. Apa din itu? Nizamul hayat, ya, tata cara untuk mengatur kehidupan, itu Islam, din. Nah, Rasulullah diberikan tugas risalah membawa dinul Islam, ya, untuk memudahkan kita pinjam saja agama Islam. Umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mengapa umur 40 tahun? Para ahli menyebutkan puncak kematangan daripada manusia itu ketika berumur 40 tahun. Ini puncak kematangan, ya. Maka di umur 40 tahun itulah Nabi diberikan beban risalah membawa dinul Islam. Dalam kondisi masyarakat yang sangat rusak, sangat bejat, tidak beradab, Nabi harus memikul beban risalah membawa Islam dalam kondisi masyarakat yang sangat rusak. Sehingga ketika dakwah Islam itu disampaikan, luar biasa Nabi ditentang. Hadis-hadisan Nabi dan para pengikut Islam ketika itu, para sahabat yang mengikuti masuk dalam Islam, mengalami berbagai bentuk penyiksaan demi penyiksaan, ya. Karena tanggung jawab beban risalah harus disampaikan, harus didakwakan, walaupun resikonya orang-orang musyrik itu tidak rela. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan apa? Membawa apa? Huda, petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk dimenangkan di atas seluruh sistem hidup, sekalipun orang-orang musyrik tidak suka, ya. Jadi ketika Nabi mendakwakan Islam, satu Mekah marah, termasuk paman-paman beliau, bukan orang lain, ya. Rasulullah dikatakan sahir majnun, tukang sihir dan orang gila, ya. Rasulullah dikatakan as-sabi. As-sabi ini penentang, pembawa agama baru yang memecah belah persatuan. Kenapa dikatakan as-sabi? Ya, orang yang memecah belah persatuan karena ada di antara para sahabat yang ketika itu suaminya Islam, istrinya masih kafir, atau sebaliknya suaminya masuk Islam, istrinya masuk Islam, suaminya kafir. Ada yang anaknya Muslim, bapaknya kafir, atau sebaliknya ada yang orang tuanya Muslim, anaknya masih kafir. Maka karena beda akidah terpisah, karena inilah Nabi Muhammad dikatakan as-sabi, ya, orang yang memecah belah agama. Seluruh hinaan, ya, seluruh tekanan, ya, diteror, teror mental, teror fisik dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya.
berapa nyawa melayang karena membawa Islam. Ya. Masyarakat musyrik tidak sepenuhnya bisa menerima. Bahkan paman-pamannya sendiri, ya, marah kepada Rasulullah. Sahabatnya dianiaya di depan matanya, Nabi tidak bisa membela. Nabi akan menyampaikan, memberikan jaminan garansi, sabar, Allah merahsiakan surga untuk kalian. Ketika Yasir, Sumayyah, Ammar, Bilal disiksa, Nabi tidak bisa membela. Nabi cuma memberikan garansi untuk kalian surga. Sabar. Bahkan ketika dakwah di Mekah ini semakin sulit, kemarahan mereka semakin memuncak, Nabi pindah ke Taif. Mekah Taif itu berjarak 65 kilo. Taif itu dari kota Mekah letaknya di sebelah tenggara kota Mekah, 65 kilo. Pergi Nabi ke Taif bersama, ya, budaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dengan harapan masyarakat Taif mau menerima dakwah. Ketika disampaikan dakwah di Taif, bukan diterima, bukan mereka menjadi penduduk Islam, baru menyampaikan beberapa kata, lemparan batu itu bertubi-tubi sehingga jidat Rasulullah SAW ini bocor. Nabi lari terbirit-birit sembunyi di pohon kurma milik orang Yahudi. Ketika itu Jibril datang. Marah Jibril melihat Nabi kekasih Allah berdarah-darah. Ya Muhammad, jika kau mau aku angkat bukit Taif itu, aku binasakan semua. Kata Rasulullah, jangan ya Jibril. Ya, aku berharap nanti ada anak cucu mereka yang akan menerima dakwah yang aku bawa. Ya, malah Nabi mengatakan, Nabi berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang aku bawa. Sampai akhirnya harus meninggalkan tanah kelahirannya Mekah, hijrah ke Madinah, hijrah ke Yasir. Jadi risalah dakwah Rasulullah itu umurnya 23 tahun. 13 tahun di Mekah penuh dengan penderitaan, ya. Kemudian 10 tahun di Madinah. Dulu Madinah bernama Yasrib. Nah, ketika sudah hijrah di Madinah, saat itulah Islam mulai, ya, mulai bersinar di kota Madinah. Maka dikatakan Madinah al-Munawwarah. Ya. Setelah Nabi dan kaum muslimin hijrah ke Yasrib, berubah Yasrib menjadi Madinah. Ya, Madinah punya dua makna. Madinah ibu kota, arti Madinah. Ya, atau Madinah tempat berlakunya din. Karena apa? Seluruh ayat-ayat yang turun di Mekah tidak satu pun, ya, berbicara tentang hukum. Ya. Ayat-ayat perintah-perintah Allah tentang hukum semua yang turun di Yasrib. Ya. Maka itulah Madinah tempat berlakunya din. Di Madinah baru Rasulullah membuat satu masyarakat baru, kaum muslimin yang siap membela Rasulullah dengan harta dan nyawa mereka. Sampai akhirnya di tahun kedua sampai tahun ke-10, peperangan demi peperangan dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Masya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah, perang di zaman Rasulullah itu perang besar dan perang kecil ada 70 kali lebih, Pak. Perang besar dan perang kecil, berdarah-darah, ribuan nyawa menjadi syuhada. Nabi dikejar-kejar, bahkan ketika hijrah Nabi itu mohon maaf gak pakai senjata. Ketika hijrah dari Mekah ke Yasrib, Nabi gak pakai senjata. Bayangkan, ya, jidatnya bocor di Taif. Ketika perang Uhud, Nabi juga Rasulullah, gigi Rasulullah ini terkena lemparan besi, gigi seninya ini jatuh. Nabi dan para sahabatnya membawa Islam itu dalam keadaan sulit, sampai berdarah-darah, ribuan nyawa menjadi syuhada. Hari ini kita terima jadi, Pak. Kita tinggal mengamalkan Islam. Tidak ada darah setetes pun yang keluar. Kita melaksanakan perintah Allah. Sangat nyaman kita beribadah, sholat,
peperangan dilalui sampai akhirnya Rasulullah dapat kembali masuk kota Mekah dalam peristiwa Fatah Mekah. Nabi masuk kembali ke Mekah setelah terusir dari Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ya, di saat itulah kemenangan demi kemenangan Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Singkat cerita, 10 tahun Nabi hidup di Madinah, 23 tahun jumlah di sana Rasulullah, dari terusir, teraniaya, kembali lagi ke Mekah, mengangkat masyarakat Mekah yang tidak beradab menjadi masyarakat yang paling beradab. Ya. Bangsa musyrik, orang-orang Quraisy di Mekah maupun orang-orang Madinah yang tadinya tidak beradab, hanya butuh 23 tahun berubah mereka menjadi orang yang paling beradab, masyarakat yang paling mulia. Hanya butuh waktu 23 tahun. Nah, ini kalau dilanjutkan detailnya panjang. Kita singkat-singkat saja, kita ambil yang penting-penting saja. Ya. Apa yang terpenting yang perlu kita ketahui dari Rasulullah SAW? Bahwa di dalam diri pribadi Rasulullah tadi dibacakan oleh anak kita ya, adik kita Khalid tadi itu, surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Karena apa? Di dalam diri pribadi Rasulullah itu berkumpul segala kebaikan. Maka Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu, Nabi ini dikatakan uswatun hasanah, pemberi contoh teladan terbaik, yang berkumpul dalam diri Rasulullah segala kebaikan ada dalam diri Rasulullah. Ini yang perlu kita ketahui. Apa yang paling menonjol sehingga Rasulullah ini berhasil memenangkan Islam? Karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi punya akhlak yang sangat mulia. Dan ini Allah yang memuji. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh pada dirimu hai Muhammad terdapat budi pekerti yang sangat agung, sangat mulia. Apa saja akhlak Rasulullah yang mulia itu? Saya akan sampaikan ya beberapa saja karena waktu ini tidak cukup. Di antara akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan hijrah dari Mekah ke Yathrib, ya, karena musyrikin Quraisy sudah berencana ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka rapat di Darun Nadwa, rapat isinya apa? Muhammad harus dibunuh. Diutuslah jawara dari bani-bani. Ya, musyrikin Quraisy itu ada kabilah-kabilah, ada bani-bani. Dari tiap kabilah diutus satu jagoan, dikepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sudah lebih dahulu memanggil Ali karena Nabi tahu sebentar malam Nabi akan dibunuh. Ya, jadi setelah palu diketok, tok, mereka rapat di Darun Nadwa, datang malaikat Jibril alaihissalam membawa satu ayat. Wa yaqulu bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yaquluna wa yaqulullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah hai Muhammad, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat kepada dirimu. Mereka ingin memenjarakanmu, mereka ingin mengusirmu, bahkan mereka ingin membunuh. Jadi isi daripada rapat musyrikin Quraisy dan Nadwa itu ada yang mengusulkan diusir, ada yang mengusulkan dipenjara, ada yang mengusulkan dibunuh. Ternyata yang lebih diterima bunuh. Caranya bagaimana? Libatkan semua bani-bani ini, kirim satu utusan Jibril membawa ayat ini kepada Rasulullah di siang hari. Maka Rasulullah memberitahu Abu Bakar dan Ali untuk bersiap-siap. Rasulullah berpesan kepada Ali, ya Ali, kau datang ke tempatku sebentar malam sebelum gelap. Nanti musyrikin akan mengepung rumah kita. Rumah saya akan dikepung. Kau tidur di tempat
dipan tempat saya tidur, pakailah selimut warna hijau yang dari Yaman. Kau pakai Ali, tidur kau di tempat tidurku. Dan Ali melaksanakan tugas itu. Taruhannya nyawa, dikepung oleh seluruh jamaah dengan pedang terhunus. Ali melaksanakan tugas itu. Apa yang ajaib dalam peristiwa ini? Ini yang Nabi. Sebelum Nabi meninggalkan rumah, Nabi berpesan kepada Ali, hai Ali, barang yang ini kembalikan kepada si fulan, milik si fulan. Barang yang ini milik si fulan, kembalikan kepada miliknya. Barang yang ini milik si fulan, kembalikan kepada miliknya. Mengapa? Orang musyrik, walaupun dia tolak dakwah Nabi, Islam yang dibawa oleh Nabi, tapi orang musyrik tidak sanggup menolak bahwa Nabi ini jujur, sehingga mereka mengatakan amin. Itu tidak bisa mereka dustakan. Nabi dikenal jujur, sudah tahu Nabi jujur, ajarannya ditolak. Ya, jadi mereka menolak ayat, tapi mereka tidak sanggup menolak bahwa benar Muhammad itu jujur, sehingga mereka yang mengatakan amin. Nabi di rumah Nabi itu banyak titipan barang-barang berharga milik orang-orang musyrik. Ajib ya, dakwahnya ditolak, tapi mereka nitip barang juga kepada Rasulullah. Dan Nabi sebelum meninggalkan rumah berpesan, kembalikan barang-barang ini milik si fulan, kembalikan kepada yang punya. Coba kalau di zaman kita, ya, barang punya musuhnya orang yang mau membunuh, kira-kira gimana barang itu? Ya, salah-salah disimpan pun yang musuh ambil aja. Nabi tidak. Dikembalikan karena apa? Jujur. Nah, ini yang pertama. Nabi itu jujur, milik orang kafir, bukan milik saudara, milik orang kafir, dikembalikan. Ini anak Nabi. Yang sekarang ini, mohon maaf, jujur ini sekarang menjadi harga mahal. Mahal sekali kejujuran hari ini. Maka beruntunglah kalau kita yang hadir ini Allah berikan sifat jujur. Berarti mewarisi akhlaknya Rasulullah SAW. Jujur, ini akhlak Nabi. Yang kedua contohnya akhlak Rasulullah. Rasulullah itu penyayang kepada umatnya. Rasulullah sering duduk dengan orang-orang miskin, cinta dengan orang miskin. Di mata Rasulullah, di mata Nabi, kaya miskin itu sama, tidak ada perbedaan. Bahkan Nabi berpesan kepada sahabat Abu Dzar, "Ahibban masakin majalisukum." Hai Abu Dzar, cintai orang miskin dan duduklah kamu bersama, berdaulah dengan orang miskin. Satu hari ada seorang yang sangat cinta kepada Rasulullah, namanya Zuhair bin Haram. Orang ini tinggal di luar kota Madinah, miskin, tapi Zuhair ini sebagai pedagang. Ya, Zuhair sebagai pedagang. Masih jam 9 kurang 10. Kira-kira kalau setengah 10 masih bisa ya? Masih. Ya, sayang. Mungkin setahun sekali kita bertemu. Ya. Zuhair ini orang miskin, tapi dia tidak minta. Bukan meminta-minta, dagang. Walaupun dia miskin, tapi Zuhair ini punya kelebihan apa? Sangat cinta kepada Nabi. Ya, kalau bahasa kita, Zuhair ini orang Dorastoi, ya, orang pedalaman. Tapi Zuhair sangat cinta kepada Rasulullah, sehingga setiap Zuhair datang membawa barang dagangannya ke kota Madinah. Pertama sebelum dia ke pasar, mesti dia bertemu kepada Rasulullah, mesti dia singgah ke rumah Nabi SAW. Karena cintanya dia kepada Rasulullah. Dan biasanya Zuhair bin Haram ini, dia bertemu Nabi, dia memberikan hadiah. Dia tahu sendiri hadiah dari orang miskin, diberi hadiah. Dan sifat Nabi, kalau diberi hadiah dari seorang, Nabi membalas juga dengan hadiah. Satu hari Zuhair datang ke Madinah, ingin berdagang, masuk ke rumah Rasulullah, mencari Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak ada di rumah, yang ada istri Nabi. Akhirnya Zuhair pamit pulang. Setelah Zuhair pamit, keluar dari rumah itu menuju ke pasar. Datanglah Rasulullah SAW. Ini dengar baik-baik. Datang Nabi
Nabi diberitahu oleh istrinya, barusan tadi Zuhair datang mencarimu wahai Rasulullah. Ya, dan aku katakan engkau sedang keluar. Maka Zuhair meninggalkan rumah ini. Apa kata Rasulullah? Oh, Zuhair datang mencari saya. Ya, Masya Allah, kata Rasulullah SAW. Ya. Apa yang dilakukan Nabi setelah mendengar dari istrinya Zuhair mencari Rasulullah? Nabi tidak duduk dulu, tidak istirahat dulu, langsung Nabi dari rumah masuk sebentar mendengar itu, keluar lagi. Kemana Nabi? Ke pasar. Nabi ini saat itu kekasihnya Allah, panglima perang, pemimpin negara. Itu Nabi, ada semua pada diri Nabi. Pemimpin negara, panglima perang, kekasihnya Allah, di atas raja. Dicari oleh Zuhair yang miskin. Ya. Nabi tahu dirinya dicari. Nabi langsung pergi ke pasar karena dia yakin Zuhair pasti di pasar. Coba mohon maaf kalau kita kali bisa mendengar. Coba lahan coba. Udah putus ini main lagi ya. Zaman kita ini, mudah-mudahan jangan seperti itu kita ya. Siapa yang datang? Harus pulang. Oh ya. Kalau pulang coba main lagi. Tapi tidak Nabi menyusul Zuhair ke pasar. Sampai di pasar, Nabi pelan-pelan jalan. Pelan-pelan Rasulullah jalan sampai di dekat Zuhair. Oleh Nabi, Zuhair dipeluk, ditutup matanya. Ditutup matanya oleh Nabi. Sampai Nabi mengatakan, "Mayyashtari hadzal abad. Mayyashtari hadzal abad. Siapa yang mau membeli budak ini?" Zuhair kaget, siapa ini? Kok tiba-tiba datang menutup mata saya mengatakan siapa yang mau membeli budak ini? Berarti saya mau dijual. Zuhair ketakutan. Ya Rasulullah tidak bohong. Manusia ini hambanya Allah, Abdullah. Nabi tidak bohong. Mayyashtari hadzal abad. Siapa yang mau membeli budak ini? Hamba ini. Ditutup matanya. Pegang dengan kuat, ditutup matanya. Akhirnya Zuhair ketakutan, tapi lama-lama takutnya hilang. Karena apa? Setiap orang yang lewat, orang tertawa. Setiap orang yang lewat di depan itu, orang tertawa. Mulailah Zuhair hilang takut. Oh, berarti sengaja orang pusing. Akhirnya dilepas oleh Rasulullah. Zuhair balik badan, menolehlah. Betapa kagetnya, ternyata orang yang menutup matanya dan mengatakan ini yang benar Zuhair ini adalah orang yang paling mulia di atas muka bumi, kekasihnya Allah. Itu yang mencari Zuhair. Ya. Kekasihnya Allah, manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Zuhair kaget, ternyata Rasulullah SAW. Akhirnya masih saja Rasulullah bercanda, dipegang lagi tangannya. Mayyashtari hadzal abad. Siapa yang mau beli budak ini? Sampai kata Zuhair, ya Rasulullah, apa benar kau ingin menjual saya? Kalau saya mau jual, harga saya ini sangat murah. Karena saya ini tidak punya apa-apa, orang rendahan, tidak punya keahlian. Kalau kau jual saya, ya harga saya ini sangat murah Rasulullah. Siapa yang mau beli? Apa kata Rasulullah? Walakin ghaliyun indallah. Tidak pakai Zuhair. Bahkan hargamu mahal di sisi Allah. Murah engkau di sisi manusia, tapi engkau mahal di sisi Allah. Karena apa? Allah cinta kepadamu, hai Zuhair. Mengapa Allah cinta kepadamu? Karena Nabimu aku cinta. Zuhair miskin, orang pedalaman, jelas pakaiannya tidak karu-karuan, namanya orang desa. Dipeluk oleh Rasulullah dengan tangannya yang mulia. Nabi di atas raja. Kadang-kadang mohon maaf di zaman kita ini, kadang-kadang mohon maaf ini, ada orang-orang yang miskin datang ke kita. Kita melihat dia tidak mau berharap. Karena
orang uji itu dipeluk oleh Nabi. Dan Nabi cinta kepada Suhaib. Ini akhlaknya Rasulullah. Di mata Rasulullah sama semua manusia. Bahkan Nabi cinta kepada orang-orang yang lemah. Kemudian akhlak Nabi yang lain, pemimpin kepala negara di atas raja, datang orang melapor kepada Rasulullah. Apa laporan orang? Ya Rasulullah, saya punya keledai. Keledai saya ngamuk ya Rasulullah. Diberi makan dia nggak mau, dirusak semua, ada yang di rumahnya hancurkan oleh keledai saya. Tolong kau lihat keledai saya Rasulullah, mengapa dia marah? Hadirin, Nabi ini. Coba kalau mungkin sekarang datang orang lapor, oh memang bicara pada di borak tahu dia urus sendiri. Baru lapor di Nabi, ya. Nabi dilaporin keledainya ngamuk. Datang Nabi ke rumah orang ini, dilihat keledainya, didekati oleh Rasulullah, diusap-usap. Keledai itu berbicara kepada Rasulullah, ditanya, kenapa engkau ngamuk? Diberi makan, engkau tidak mau makan. Kata keledai itu, ya Rasulullah, saya dipekerjakan dengan sangat berat, sementara saya tidak diberi makan sebagaimana mestinya. Merah kata Rasulullah, dipanggil yang punya keledai, kau telah berbuat zalim kepada keledai. Maka orang itu ketakutan dan mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, setelah ini saya tidak akan lagi menjadikan keledai saya sebagai tunggangan dan saya akan beri makan yang lain. Apa hikmah bisa ini? Akhlak Nabi. Ya. Orang datang perkara remeh-remeh, perkara keledai ngamuk datang ke Nabi, dilayani oleh Nabi. Nabi tidak menganggap pemimpin AS Nabi. Ini akhlak Nabi. Ya. Akhlak Nabi yang lain datang Yahudi. Datang orang Badui, orang pegunungan. Datang ke Madinah, masuk masjid Nabi, orang ini kencing. Nabi sedang bermajelis, kencing dia di masjid. Sahabat sudah berdiri, sebagian tidak memegang tangan ini dipukul. Nabi mengatakan jahil. Mengapa? Orang itu bodoh, jahil, dia nggak tahu tentang najis dia. Iya kan? Ambil air, bersihkan najisnya. Ini Nabi, ini akhlak Nabi. Ya. Dan di antara akhlak Nabi yang lain, Nabi walaupun pemimpin negara, tapi dia sayang kepada rakyatnya. Lebih-lebih dia sayang kepada istri-istrinya. Istri Nabi ada berapa? Ya, 14. Ya, istri Nabi 9. Ya, 9 istri. Ada riwayat mengatakan 14 orang, tapi yang lebih banyak istri Nabi. Ya. Nah, Rasulullah akhlak Nabi ini walaupun dia Nabi pejabat negara di atas raja, dia tidak kemudian semena-mena kepada istrinya. Ya. Nabi sering menyimpan kepalanya ini di paha istrinya. Ya. Nabi sering menyimpan kepalanya ini di paha istrinya. Bahkan ketika turun ayat tentang hijab, surat Al-Ahzab ayat 59, itu turun, Nabi dalam kondisi memegang tulang paha kambing. Datang Jibril di bawah ayat Al-Ahzab 59. Saat itu Nabi sedang menyandarkan kepalanya di pahanya Maimunah, istrinya. Turun ayat tentang hijab. Di lain waktu ketika Nabi iktikaf, jadi rumah Nabi dulu dengan masjid itu seperti ini pintunya, menyatu, hanya dibatasi oleh horden atau dinding pintu. Gitu. Nabi iktikaf, ya, kepalanya itu dimasukin di kamarnya itu, disisir oleh istrinya. Ini hadisnya sorry, disisir oleh istrinya. Nabi sering meletakkan kepalanya di atas paha istrinya. Ya, bapak-bapak sering tak begitu? Hah? Ya, bapak-bapak jarang mungkin ya begitu. Kalau bapak-bapak begitu mungkin banyak ibu-ibu yang marah ya, bapak tuanya. Jadi harus masalah. Bapaknya mau
Istrinya yang menolak. Waktu balik dari Pak Anu. Ya. Bahkan Nabi di riwayat yang sahih, Nabi ini pernah menghibur istrinya. Istri Nabi yang gadis berapa orang? Yang gadis berapa orang? Satu, Aisyah. Yang lain dijaga. Ya. Jadi yang mau nikah lagi, janda saja. Ya. Satu saja cuma Aisyah yang gadis. Ya. Nabi diriwayatkan di hadis yang sahih, Nabi pernah menghibur istrinya karena masih kecil umurnya. Dinikahi Nabi umur 13 tahun. Campur dengan Nabi umur 13 tahun. Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Bakar. Ya. Nabi pernah menghibur istrinya. Ya. Apa bentuk Nabi menghibur istrinya? Nabi pernah adu lari, olahraga adu lari istrinya. Nabi tajir ila ummi Aisyah. Coba ibu sama bapak besok adu lari gitu. Dia stres. Lagi bapak Nabi dia stres. Ini hadisnya sahih. Untuk menghibur istrinya Nabi adu lari dengan Aisyah. Menunjukkan apa? Romantis. Nabi pemimpin kepala negara di atas raja, sikapnya kepada istrinya lembut, kasih sayang kepada istrinya. Kita mohon maaf kadang-kadang kasar dengan istri-istri kita. Ya. Kadang kita jarang jalan bersama. Suami keluar sendiri, istrinya dibiarkan di rumah. Nabi pernah membawa Aisyah. Ada pertunjukan orang main pedang, orang-orang Habsyi. Orang-orang Habsyi dari Ethiopia datang main pedang. Nabi diajak istrinya Aisyah. Ya. Aisyah digambarkan di hadis saat itu berdiri di belakang punggung Rasulullah. Ya, Aisyah di belakang Nabi mengintip dari arah pundaknya Nabi. Sampai Aisyah puas baru Nabi pulang. Kita kadang-kadang malas kita menghibur istri. Keluar sendiri dengan teman-temannya. Istrinya butuh kasih sayang, butuh perhatian, tapi suami nggak bisa menangkap. Tirulah akhlak Nabi. Bila perlu besok ibu-ibu adu lari ya Bapak. Ya, ini Rasulullah manusia agung, akhlaknya mulia, dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kekasihnya Allah, bukan Allah saja cinta, bukan umatnya manusia saja cinta. Makhluk lain, hewan-hewan cinta kepada Nabi. Nabi mempunyai kuda Nabi, kesayangan Nabi namanya Luhai. Nabi punya unta namanya Al-Quswa. Ya. Nabi punya diwan itu sejenis keledai. Ya, namanya Yakur. Pada hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi meninggal. Ini keledai digan ini lari kabur dari rumahnya, terjun ke sumur tua, mati dia bunuh diri pada hari kematian Nabi. Mengapa? Dia tidak sanggup lagi hidup karena tidak ada Rasulullah di atas dunia. Jadi baik dia mati. Karena apa? Cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Binatang seperti itu. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika di Madinah berkhutbah, biasa Nabi itu berdiri di sebatang di tiang masjid itu dari batang kurma. Masjid Nabi itu bawahnya tanah, ya, tiang-tiangnya batang pohon kurma, atapnya ini ilalang. Tahu ilalang? Ya, mati. Ya, lantainya tanah, bukan keramik kayak sekarang. Sekarang ini keramik dan kita gantian itu leset kita. Ya, zaman Nabi masjidnya
Tiang-tiangnya batang pohon kurma. Nabi dahulu biasa berkhutbah di depan salah satu tiang yang ada di masjid itu, berdiri, ya, di belakangnya ini tiang pohon kurma. Nabi berdiri di depan tiang itu. Kalau Nabi capek, Nabi agak menyandar. Sampai satu hari datanglah seorang wanita Ansor, orang asli Madinah, menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya lihat usiamu sudah semakin tua. Bagaimana kira-kira kalau saya bikinkan mimbar, sehingga kalau engkau berkhutbah, engkau memberikan ceramah atau tasiah, kalau engkau capek, engkau bisa duduk sebentar." Itulah kemudian kenapa ada mimbar. Ya, duduk sebentar. Kata Rasulullah, silakan. Si ibu ini punya anak sebagai tukang kayu. Singkat cerita dibikinkan mimbar. Setelah mimbar selesai, ada tempat duduknya. Sifat mimbar Rasulullah itu 3 tingkat. 1 tangganya, 1, 2, 3. Ketika mimbar selesai, Rasulullah berceramah tidak lagi di depan tiang pohon kurma itu. Rasulullah pindah ke atas mimbar. Nabi berkhutbah. Apa yang terjadi? Ketika Nabi pindah berkhutbah di atas mimbar itu, tiang pohon kurma itu menangis. Tiang pohon kurma itu menangis karena ditinggalkan oleh orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah. Menangis dia. Tangisannya didengar oleh para sahabat-sahabat. Sampai Nabi akhirnya turun dari mimbar. Nabi lus-lus, ya. Nabi muncul sampai tiang ini diam. Ya, inilah Rasulullah. Tidak hanya dicintai Allah, tidak hanya dicintai oleh umatnya, hewan pun, makhluk lain pun cinta kepada Rasulullah. Maka aneh kalau kita sebagai umatnya tidak cinta kepada Rasulullah. Maka peringatan Maulid ini mudah-mudahan dengan ini menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk menceritakan sejarah kehidupan Nabi seperti apa. Hari ini banyak orang tidak tahu. Lepas daripada yang tidak setuju, silahkan kita hargai. Tapi jangan juga ganggu orang yang melakukan. Ya. Cinta kita sama Rasulullah itu apa ini? Ya. Tentunya bukti cinta ini bukan hanya memperingati Maulid, tidak sekedar memperingati Maulid, tetapi bukti cinta yang paling besar itu ittiba'ur Rasul, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti jejak hidup Nabi. Ya, bila perlu belajar, kalau mau tahu belajar bagaimana cara Nabi tidur, bagaimana cara Nabi minum. Mohon maaf ini masih banyak di antara umat Islam minum dari tangan kiri, ya kan? Banyak minum tangan kiri. Padahal kata Rasulullah, setan, orang beriman itu makan dan minum tangan kanan. Setan makan dan minum dengan tangan kiri. Masih banyak orang Islam minum dengan tangan kiri. Karena apa? Ya, tangan minumnya. Bagaimana Nabi tidur? Nabi tidur miring, ya, miring pinggang kanan, kemudian dia simpan tangannya di belakang. Nabi baca doa. Bagaimana Nabi pakai baju? Sebelah kanan dulu, Bismillahirrahmanirrahim, melepas sebelah kiri. Bagaimana Nabi pakai trompa atau pakai sendal? Kanan dulu, melepas kiri. Bagaimana Nabi masuk masjid? Kaki kanan dulu, Allah tahdi Allah warahmati. Keluar kaki kiri, Allah tahdi Allah min fadli. Bagaimana Nabi keluar rumah? Apa doa yang dibaca? Bagaimana Nabi menyisir rambut? Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khuluqi. Bagaimana Nabi hendak tidur dengan istrinya? Nabi baca doa. Ini sunnah-sunnah. Kalau kita ikuti, itu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya bagaimana supaya tahu? Belajar, banyak membaca. Ya, karena apa? Kita ikuti manusia terbaik di atas bumi yang dipuji langsung oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di Rasulullah itu suatu mudah-mudahan dengan kita mengikuti ittiba kepada jejak Rasulullah, kita ikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan
kita dicatat sebagai umatnya yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, nanti dia akan bersamaku di surga. Ya, kata Rasulullah, man ahabbani, ya, kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersama dengan aku di surga. Di hadis yang lain, ya, al-mar'u ala man ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintai di akhirat nanti. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau hari ini kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada sahabat Rasulullah SAW, kita cinta kepada orang-orang saleh, dengan mereka kita akan dikumpulkan. Tapi kalau sebaliknya, kita tak cinta Nabi, kita tak cinta orang saleh, kita tidak cinta kepada para alim ulama, orang yang lain-lain, tapi yang kita cinta ini artis, bintang film, bintang sinetron, yang Valentino Rossi. Kalau itu yang kita cintai, ya nanti kita akan bersama dengan mereka. Al-mar'u ala man ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Maka cintailah orang-orang terbaik, Nabi, para sahabat, baca sejarah hidupnya, ya, amalkan sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita nanti akan bertemu nanti di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, dia akan bersama nanti di surga. Kita bisa dikumpulkan nanti di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah ridha, Rasulullah SAW ridha kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sudah cukup, sudah mulai serah, sudah ada apa-apa. Ya, nah, cukup saja. Inilah uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya ini bisa mengikuti teladan dan baik kepada Rasulullah SAW. Ada demikian saja ceramah yang mampu saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, ada salah dan kelirunya, mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa